Halo, selamat datang kembali di channel Muga Muge. Bukan Muge Miliang lagi, tapi sekarang sudah beralih menjadi Muge Chip. Dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea Selatan yang bergenre action thriller yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Dan film ini dirilis pada tahun 2019 yang dibintangi oleh Ma Dong Seok juga, dan juga diperankan oleh Kim Moo Yeol dan Kim Sung Kyu. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, mari kita simak alur ceritanya. Film memperlihatkan tabrakan mobil di jalan yang sepi. Tak lama kemudian, salah satu pengemudi langsung keluar dari mobil dan ingin meminta pertanggungjawaban dari orang yang menabraknya. Saat dia ingin memotret plat nomor mobil orang yang menabraknya tadi, tiba-tiba dia menikamnya dan langsung membunuhnya dengan sangat-sangat sadis. Dan adegan berpindah yang keesokan paginya diperlihatkan seorang polisi bernama Tae-soo sedang dalam perjalanan menuju TKP, namun karena macet perjalanannya pun menjadi terlambat. Dari dalam mobil, Tae-soo melihat para gangster yang berada di depan kasino. Dia langsung menghampiri para gangster tersebut dan membuat kekacauan karena menghalanginya masuk ke dalam. Di sisi lain diperlihatkan seorang bos gangster yang sedang berlatih tinju. Dia bernama Dong-soo. Dia adalah ketua gangster yang ditakuti semua wilayah kota itu. Tak lama kemudian datanglah orang yang bernama Oh Seong. Oh Seong merupakan tangan kanan dari Dong-soo. Dia memberitahukan bahwa Tae-soo membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-soo pun menghentikan latihannya. Kemudian Dong-soo menghubungi Hu Bong, seorang komandan kepolisian yang ingin menghentikan Tae-soo yang sedang membuat kekacauan. Ternyata Dong-soo selalu menyuap Hu Bong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Hu Bong langsung menghubungi Tae-soo untuk menyuruh pergi dari sana dan menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, Tae-soo berada di tempat kejadian perkara pembunuhan di malam itu. Dalam penyelidikannya, Tae-soo melihat sebuah goresan di belakang mobil. Kemudian Tae-soo memanggil rekannya yang bernama Seo Jin dan memperlihatkan goresan di mobil tersebut. Saat melihat goresan itu, mereka menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan tersebut sama persis dengan kejadian sebelumnya. Pelaku sering menabrak mobil korban sebelum membunuhnya dengan sangat sadis. Adegan berpindah, Dong-soo sedang menyelesaikan masalah dengan rival bisnisnya yang bernama Sang-do. Sang-do adalah bos gangster yang menginginkan sebahagian wilayah kekuasaan Dong-soo. Oleh karena itu, Dong-soo masih memperlakukannya dengan baik. Oh Seong yang tidak menerima bosnya diperlakukan seperti itu, dia pun langsung memarahi Sang-do. Namun, tangan kanan Sang-do bernama Moon-si terlihat ikut campur dan hampir terjadi baku hantam. Melihat hal itu, Dong-soo langsung memukul Oh Seong agar tidak membuat keributan, dan Dong-soo pun mencabut gigi Moon. Setelah itu, Dong-soo mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu wilayah masing-masing. Di sisi lain, para polisi sedang meeting untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil rapat itu, Hu Bong menyimpulkan bahwa itu adalah perampokan, namun Tae-soo langsung membantah hal tersebut. Kemudian dia memberikan bukti dan menyimpulkan bahwa kasus itu pembunuhan berantai. Dari bukti ditemukan Tae-soo. Psikopat itu sebelum melakukan aksinya, dia menabrakkan mobilnya dan membunuh korbannya dengan senjata tajam yang sama dengan seperti kejadian sebelumnya. Namun pendapat Tae-soo selalu ditolak oleh Hu Bong. Hal itu membuat Tae-soo menyelidiki kasus ini dengan sendirinya. Adegan berpindah di dalam perjalanan, Dong-soo ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dong-soo pun turun dari mobilnya. Tanpa dia sadari, orang yang menabraknya bernama Kyung-ho, seorang psikopat tersangka pembunuhan. Dong-soo yang tak ingin memperpanjang masalah menyuruh Kyung-ho untuk pergi. Namun saat Dong-soo masuk ke dalam mobil, Kyung-ho langsung menikamnya dari belakang. Dong-soo yang mampu bertahan dengan hal seperti itu langsung melawan dan terjadilah perkelahian. Namun Kyung-ho berhasil kabur, yang langsung menabrak Dong-soo hingga tak sadarkan diri. Dengan kejadian itu, Dong-soo langsung dilarikan ke rumah sakit, dan beruntungnya dia berhasil selamat setelah dioperasi. Di sisi lain, bawahan Dong-soo yang salah paham langsung menyerang markas Sang-do. Mereka mencurigai bahwa Sang-do dalang dari kejadian tersebut. Sementara itu, Kyung-ho yang berhasil lolos, di dalam mobilnya dia menjahit luka tusukan di tubuhnya. Seorang pria tua mencurigai Kyung-ho, namun Kyung-ho membunuhnya.
Keesokan harinya, Dong Su yang telah sadar langsung memanggil Oh Seong. Dia memberitahukan bahwa penikaman itu bukan perbuatan Sang Du. Tak lama kemudian, Tae Su datang menjenguk Dong Su dan menertawakan Dong Su yang hampir saja dibunuh oleh psikopat. Kejadian itu berpengaruh besar terhadap kekuasaan Dong Su. Akibat kejadian itu, para gangster lain mulai merebut kekuasaannya. Setelah menemui Dong Su, Tae Su kemudian pergi dan menyelidiki mobil Dong Su. Seperti dugaannya, Tae Su melihat goresan di belakang mobil sama persis dengan kejadian sebelumnya. Tae Su melaporkan kejadian itu kepada Hobong, atasannya. Kecurigaan itu mulai diterima. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuhan acak. Dan adegan berpindah saat Dong Su di rumah sakit. Ternyata Sang Du sudah mengambil sebahagian wilayahnya. Meski terlihat tenang, namun Dong Su terlihat sangat marah yang mengetahui kejadian itu. Adegan berpindah lagi yang memperlihatkan suatu malam, Kang Kyung menargetkan seorang supir truk yang sedang menelpon. Setelah membunuh, Kyang Ho langsung pergi membawa mobil truk tersebut. Namun di dalam truk itu masih ada teman korban. Kyung Ho melihat hal itu langsung membunuhnya. Dan secara tidak sengaja, dia menjatuhkan senjata tajamnya ke jalan. Adegan berpindah kepada Dong Su yang menyuruh pelukis untuk melukis sketsa. Tak lama kemudian, Tae Su datang lagi menemuinya untuk mendapatkan informasi. Tae Su juga mengajak Dong So untuk bekerja sama menangkap psikopat. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh Dong Su karena psikopat itu mati di tangannya. Malam harinya, Oh Seong menemukan senjata tajam milik Kyung Ho di jalanan. Oh Seong juga membawa mobil Kyung Ho ke markas untuk diselidiki. Dong Su menelpon Tae Su untuk bertemu di markasnya, dan kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama. Kini, Tae Su menemukan titik terang wajah Kyung Ho setelah melihat sketsa wajahnya. Namun sebelum memulai penyelidikan, Dong Su menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sang Du terlebih dahulu karena mengambil wilayah dan investornya. Rencana itu berjalan dengan lancar, dan keesokan harinya Tae Su datang ke tempat Dong So yang langsung menghajarnya. Ternyata Tae Su sudah tahu rencana Dong So untuk membunuh Sang Du. Malam harinya Dong Su dan bawahannya ke markas Sang Du untuk berduka cita. Tak disangka Kyang Kung juga ada di sana. Kyang So memberi tulisan kepada Moon Si bahwa yang membunuh bosnya adalah Dong Su dengan menggunakan pisau milik Kang Ho. Keesokan harinya saat Tae Su dan Dong Su sedang mencari bukti di dalam mobil, Kyung Ho tiba-tiba muncul. Bawahan Sang Du langsung menyerang mereka, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan bawahan Sang Du dan membunuh Moon Si. Tae Su mendatangi rumah supir truk korban pembunuhan untuk dijadikan pancingan. Mereka berencana menyebab Kang Kyung untuk bertemu di sebuah restoran, tetapi rencana itu tak sesuai harapan. Kang Kyung mengetahui rencana mereka hingga aksi kejar-kejaran terjadi. Setelah itu, polisi dan gangster mengetahui identitas Kang Hyo. Di markas, Dong Su mengumpulkan semua bawahannya untuk mencari Kang Ho hingga ke pelosok. Saat malam, para gangster dan Tae Su minum di sebuah bar. Tak lama kemudian, mereka mendengar berita bahwa seorang bocah dibunuh oleh Kyung Ho. Dong Su melihat hal itu langsung marah dan mencari keberadaan Kyung Ho. Oh Seong berhasil menemukan penginapan Kyung Ho. Namun saat berada di dalam, justru Kyang Kung tidak ada di sana. Mereka berencana menunggu dan mengepung. Ketika Kyung Ho sudah kembali, ternyata dia menyadari hal itu. Dan dia pun langsung melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Saat sedang berpencar mencari Kyung Ho, tiba-tiba Oh Seong ditikam oleh Kyung Ho. Mendengar terikan Oh Seong, Dong Su mengejar Kyung Ho sampai ke tempat karaoke. Saat mengecek semua ruangan, ternyata Kyang Kung berada di toilet dan dia pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Setelah itu, Dong Su membawa Kyung Ho ke gudang untuk menyiksanya. Saat ingin membunuhnya, Tae Su datang dan langsung menabrak Dong Su. Ternyata Tae Su menginginkan Kyung Ho diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Dan setelah bekerja sama dengan Dong Su, Tae Su menangkap semua bawahan Dong Su dan menutup bisnisnya. Singkat cerita, di hari persidangan, Kyung Ho, Tae Su tidak mempunyai bukti yang kuat. Namun, tak lama kemudian, Dong Su datang untuk menjadi saksi dalam persidangan itu. Dong Su melepaskan bajunya untuk memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dia juga menyuruh Kyung Ho untuk memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dan setelah itu, hakim pun memutuskan untuk memberi hukuman mati. Akan tetapi, keputusan itu membuat Dong Su masuk ke penjara karena telah mengaku membunuh Sang Du. Ternyata, itu sebuah rencana agar Dong Su bisa balas dendam kepada Kyung Ho di dalam penjara.
Sebelumnya, Dong-soo menemui Tae-soo karena telah berkhianat. Namun Tae-soo membuat sebuah rencana bahwa Dong-soo bisa balas dendam kepada Kyung-ho dengan syarat menjadi saksi dan mengakui telah membunuh Sang-doo. Kemudian Dong-soo meminta kepada Tae-soo agar ditempatkan di sel yang sama dengan Kyung-ho. Dan film pun berakhir di mana Dong-soo berhasil balas dendam dan menyiksa Kyung-ho. Dan film pun tamat.